Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, ta'awwadu billahi min jubbil hazan, ay wadil hazan. Kata Nabi SAW, berlindunglah kepada Allah dari lembah al-hazan. Al-hazan itu kesedihan ya, lembah kesedihan. Ditanya kepada beliau, wahai Rasulullah, apa itu lembah kesedihan atau al-hazan? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, sebuah lembah di neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan, sebagaimana Al-Mundhiri juga sebutkan dalam At-Targhib di jilid 6 halaman 244. Ini perlu dirundungi teman-teman sekalian ya. Bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siksaan bagi orang yang ibadah tapi untuk makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau dia melakukan syirik, riya kan syirik. Dia baca Quran hanya untuk dikatakan dia tuh qari, dia pembaca Quran atau suaranya bagus, atau dia hafil, ya. Dia sholat hanya untuk dipuji dan seterusnya. Maka ini teman-teman sekalian, sebuah lembah di api neraka khusus untuk itu. Kenapa Nabi SAW mengingatkan sahabat berlindunglah dari itu? Bukan berarti lembah huzun ya, atau hazan ya, kesedihan ini adalah lembah yang paling berat siksanya, bukan. Karena memang yang Nabi SAW sedang hadapi audiensnya adalah para sahabat ridwanullah alaihim, yang mereka memang sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya, mereka sangat cinta dengan Al-Quran, mereka tiap hari baca Quran. Maka Nabi SAW ingatkan, karena mereka suka baca Quran, hati-hati kalian berlindung kepada Allah dari lembah di neraka, namanya lembah kesedihan. Lembah kesedihan karena dia disiapkan untuk para pembaca Quran yang riya. Ada sebuah riwayat yang lain teman-teman sekalian, tapi riwayatnya cukup panjang, saya coba langsung baca terjemahnya, tidak menyebutkan lagi bahasa Arabnya. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang paling pertama Allah hisab hari kiamat. Ini adalah orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah seseorang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya tentang nikmat yang Allah berikan, artinya suara dia yang indah, dia bagaimana menghafal 30 juz, dia bagaimana menjadi imam di masjid dan segala macam hal. Lalu dia kenal nikmat itu. Dia tahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan itu? Dia mengatakan, ya Allah, aku selalu membaca Al-Quran di malam dan siang hari karena kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu telah berdusta. Kamu membaca Quran agar dikatakan seorang yang qari', seorang pembaca, suaranya indah, penghafal hafid, penghafal Quran. Dan sudah diucapkan, apa yang kau inginkan dari pujian manusia sudah diucapkan. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, seorang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk berjihad, dianggap mati syahid oleh teman-temannya. Nah, didatangkan lalu dilihatkan nikmat-nikmat Allah pada dia, bagaimana dia punya keterampilan perang, bagaimana dia punya keberanian, bagaimana dia menerobos pasukan musuh, bagaimana segala macam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Dia mengatakan, ya Allah, aku gunakan semua untuk berjihad di jalan karena engkau ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau telah berdusta. Kau lakukan supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, perkasa, pujian manusia yang sepanjang lidah yang dia kejar. Maka dari itu sudah diucapkan, orang yang mau riya ini pasti didapatkan. Dia sholat malam supaya dipuji, dia bersedekah supaya dipuji, baca Quran supaya dipuji, dia dapat itu. Manusia akan puji dia. Tapi di akhirat ini siksaan. Maka kata Allah SWT, kau telah berdusta karena kau hanya jihad untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Lalu diseret di atas wajahnya di tanah, kakinya di atas oleh malaikat, dilempar dalam api neraka. Yang ketiga, yang Allah karunia harta untuk dia. Kemudian Allah datangkan dan Allah perlihatkan nikmat itu, bagaimana melimpahnya segala macam jenis harta yang dia miliki dan bagaimana ada kegiatan-kegiatan sosial yang dia lakukan. Kemudian Allah perlihatkan itu, lalu Allah dan dia kenal nikmat itu. Lalu Allah tanya, apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan, nikmat ini semua? Dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyisahkan tempat waktu di mana engkau menginginkan aku bersedekah kecuali aku sudah bersedekah. Kata Allah,
karenamu ya Allah, kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau bersedekah agar kau dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan sudah diucapkan, kau sudah dapat itu pujian manusia. Maka dia perintahkan agar diseret wajahnya, kakinya di atas kepalanya, wajahnya di bawah, diseret lalu dilempar ke dalam api neraka. Lihat bagaimana teman-teman bahayanya riya itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling aku khawatirkan dari adalah syirik, menyekutukan Allah yang tersembunyi. Para sahabat mengatakan, wa syirku khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, arya, pamer, mau ibadah supaya dilihat oleh orang. Cirinya orang seperti ini, dia selalu melanggengkan ibadah kalau sedang dilihat. Kalau sendirian dia tidak akan melakukan. Dan kalau dia sudah melakukan, walaupun baru ibadah sedikit, sudah hampir seluruh orang mengetahuinya. Semua orang dia sampaikan. Maka ini tentu saja teman-teman sekalian berbahaya sekali. Ya. Ini menceritakan tentang adanya lembah di dalam neraka jahanam. Tentu dalam buku kita tidak disebutkan, tapi ada pendapat sebagian ulama tafsir tentang surah Al-Humazah yang Allah SWT mengatakan wailun likulli humazatin lumazah, kecelakaan. Wail itu maknanya banyak, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan. Ya. Dan ada juga maknanya adalah lembah di api neraka untuk penyiksaan. Untuk semua orang yang menceritakan aib orang lain dengan lisannya dan mencontohkan aib orang lain dengan perilakunya atau sikapnya.